Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Arif Nuruddin, MT, kemudian Dekan, beserta Wakil Dekan, Fikes, kemudian Kaprodi, Sekprodi beserta jajarannya, kemudian Ketua BEM dan jajarannya, ya, beserta pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga peserta yang tidak kalah antusias untuk bergabung melalui tatap maya pada pagi hari ini. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai materi saya, mungkin izinkan saya berpantun, ya. Mentari terbit belumlah tinggi karena masih pagi-pagi, jalan sendiri menuju acara. Assalamualaikum dan selamat pagi, semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Baik, bisa kita mulai. Insya Allah saya akan kita akan berdiskusi mungkin lebih tepatnya, ya, terkait dengan tren pada Gen Z di wilayah perkotaan, ya, tren kejadian diabetes mellitus terutama pada usia muda, karena Gen Z ini kita lihat masih muda, ya, kemudian yang berada di wilayah perkotaan. Baik, tadi mungkin sudah dijelaskan terkait kurikulum vitae saya oleh Putri, ya. Saya adalah kebetulan saat ini saya dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Tangerang, ya. Saya juga sempat di beberapa rumah sakit dan juga di puskesmas. Kemudian, baik, kita lanjut. Mungkin DM atau kencing manis sudah tidak asing, ya, bagi mahasiswa, karena memang penyakit ini hampir kejadiannya setiap tahun selalu ada, ya, dan memang termasuk dalam beberapa penyakit yang memang ini, ya, terjadi. Ya, kita secara istilah diabetes, ya. Kemudian itu adalah apa namanya? Apakah layar slide-nya tampak, ya? Untuk diabetes mellitus sendiri ini adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, ya, oleh karena produksi insulin atau kerja insulin yang meningkat. Jadi kita tahu di sini insulin berfungsi untuk menyertakan kadar gula darah, ya. Kemudian mungkin sebelum beberapa tahun ini kejadian DM banyak kita temukan terjadi, ya, terutama yang datang ke puskesmas atau rumah sakit itu kebanyakan biasanya adalah yang berusia di atas 40 tahun. Namun beberapa tahun ini kejadian DM itu banyak yang menyerang usia muda, ya. Kemudian tidak luput juga anak-anak juga ada insiden, ya. Kemudian bisa di next. Nah, ini menurut laporan terkait dengan kasus DM ini sendiri, memang kejadiannya masih tinggi, ya, terutama di beberapa negara. Di sini bisa di next slide-nya. Nah, ini yang paling tinggi kalau kita berbicara di dunia, ini insidennya paling tertinggi ini datanya di India, ya, kemudian disusul oleh beberapa negara yang lain.
untungnya di sini di Indonesia tidak termasuk menjadi 10 besar ya, tetapi kita lihat nanti insidennya di Indonesia. Baik, bisa di next, Bu. Nah, ternyata kita di ASEAN itu peringkat pertama ya, ini data tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 Indonesia menempati urutan pertama ya pengidap DM yang paling tinggi ya. Kita lihat ini datanya. Nah, ini adalah mohon izin kembali lagi, Bu. Untuk yang orange ini adalah range usia di bawah 20 tahun. Kemudian untuk yang warna yang nomor 2 kisaran antara 20 sampai 50, dan untuk yang kuning yang lebih muda itu di atas 60 tahun. Nah, kita kembali lagi di sini insiden pada Gen Z. Otomatis di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata sebaran untuk kasus DM pada usia muda ini lumayan tinggi kejadiannya, karena ketika kita berbicara Gen Z maka baik, slide-nya bisa di ini ya. Nah, kemudian kembali, Bu, maaf. Nah, ini di beberapa ini daerah juga masih tinggi, terutama di DKI Jakarta kasusnya juga tinggi, disusul oleh beberapa daerah yang lain ya. Berdasarkan data ini kita lihat untuk Gen Z sendiri ini ya, Gen Z adalah Gen Z ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 97 sampai 2012. Jadi kisaran untuk saat ini usia Gen Z ini yakni 11 sampai 26 tahun. Di mana ini merupakan usia yang produktif ya. Kita ketahui. Nah, untuk dari data tadi otomatis Gen Z ini memang sebarannya banyak ya. Dan terakhir seminar kemarin di persahabatan itu hampir dari 1:4 ya kejadian pada usia muda ya untuk DM ini. Baik, kemudian otomatis kejadian seberapa banyak kejadian diabetes pada usia muda terutama Gen Z, maka jawabannya adalah cukup banyak ya, hampir sebarannya tadi lumayan banyak ya. Kemudian baik, nah ini adalah kisah yang dituturkan oleh teman kita ya, karena di hari World Diabetic Day kemarin yang dirayakan pada tanggal 14 November ya, ini ada beberapa negara yang ada beberapa kisah yang dituturkan ya di web WHO, maka ini adalah perwakilan dari Indonesia yang dimuat di di web WHO ya, atas nama ini Kamila. Nah, saya tidak menghadiri pemeriksaan rutin untuk mengetahui komplikasi yang berkaitan dengan DM. Saya tahu ini tidak ideal, namun biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sangat mahal dan tidak ada asuransi yang dapat menanggung biaya pemeriksaan kesehatan saya. Kemudian saya menyadari bahwa tanpa pemeriksaan saya menempatkan diri saya dalam resiko. Kemudian saya mungkin mengetahui bahwa saya telah mengalami komplikasi sedemikian rupa ketika tubuh saya menunjukkan beberapa gejala. Saya telah mengalami beberapa komplikasi terkait DM tahun lalu, dan saya didiagnosa menderita hipertensi, dislipidemia, dan angina pectoris. Selain karena depresi, saya didiagnosa menderita DM selama proses perekrutan. Jadi ini memang teman kita ini mengalami DM itu ketika proses perekrutan. Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kadar glukosa saya di luar batas, sehingga pada saat itu saya tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, itu salah satu pemicu depresi karena membuat saya merasa tak punya masa depan. Dengan seperti itu ya penuturan atau kisah dari teman kita Kamila ini. Dan memang baik, slide-nya bisa di next. Nah, dan memang ketika kita menjaring insiden DM terutama pada generasi muda, memang hambatannya adalah kadang untuk generasi muda ini pemeriksaannya yang kadang
apa yang tidak terdetek ya, karena memang ketika misalnya keluhannya kurang ini gitu, jadi untuk insidennya ini mungkin bisa bertambah ya. Jadi di sini yang menjadi kendala pada Gen Z ini, sehingga mungkin datanya ini tidak bisa seutuhnya kita dapatkan, yakni banyak yang tidak terdiagnosa ya, dan kebanyakan pada saat di rumah sakit juga itu biasanya ditemukan data DM pada generasi muda ini, yakni pada saat anak muda atau pasien ini melakukan pemeriksaan medical check up, itu pun karena diwajibkan oleh perusahaannya, ataupun mungkin pada saat melamar pekerjaan. Nah, disitulah baru terjaring bahwa pasien ini atau generasi muda ini baru mengetahui mengalami masalah DM atau tidak stabil. Baik. Nah, resiko Gen Z ini resiko Gen Z jika mengalami DM apa? Karena Gen Z ini memang harapan hidupnya lebih panjang. Ketika misalnya di awal sudah mengalami masalah terhadap ketidakstabilan glukosa darah, otomatis maka besar resikonya untuk timbul komplikasi yang lebih berat ya, karena memang misalnya kadar glukosa darah yang tetap tinggi, misalnya kemudian jadi penempelan misalnya di aliran darah, sehingga bisa menimbulkan beberapa masalah yang menjadikannya berisiko komplikasi yang lebih berat ya. Kemudian baik, bisa slide. Nah, ini ada beberapa penyebab ya, kenapa Gen Z ini kok masih muda sudah mengalami DM ya. Baik, oke, next. Nah, akibat dari faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab usia muda atau Gen Z ini mengalami diabetes, biasanya adalah salah satunya adalah faktor keturunan atau genetik ya. Jadi pasien yang memiliki riwayat keluarga dengan DM, atau ini terutama keluarga kandung ya, kita lihat baik itu dari ayah ya, kita track recordnya dari ayah, ibu, kakek maupun nenek, itu memiliki resiko yang besar untuk mengalami DM ya. Kemudian semakin dekat hubungan darah maka resikonya semakin tinggi. Mungkin dulu ada yang bilang dan faktor itu lebih dominan, tapi di sini semuanya beresiko ya, selama masih ada hubungan darah dan semakin dekat darah. Jadi resikonya itu tetap ada ya, baik itu dari ayah, ibu, kakek maupun. Kemudian yang kedua, ini tidak bisa dipungkiri adalah kebiasaan daripada Gen Z ini ya. Ini data yang paling sering dipesan Gen Z ini biasanya adalah minuman-minuman yang manis. Itu adalah tingginya konsumsi makanan ataupun minuman yang gulanya tinggi ya. Boba akan lagi hits juga, terus kemudian ada beberapa minuman-minuman yang memang kadar gulanya tinggi. Kemudian Gen Z ini juga karena memang sekarang itu kan sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi untuk pesan makanan yang cepat. Kemudian ini juga makanan cepat saji yang konsumsinya tinggi bisa menjadi faktor penyebab. Kemudian juga untuk di wilayah perkotaan terutama ya, pergerakannya yang menurun ya, sehingga sering kita temukan bahwa sampai hit ya beberapa waktu lalu di Twitter ya, bahwa orang Jakarta paling jarang jalan kaki ya. Jadi di sini sampai sempat waktu itu hit ya, jadi sampai masuk sini ya, kita bahwa warga Indonesia itu merupakan warga yang paling malas ya jalan kaki. Ini pun juga ada beberapa alasan ya, karena panas lah, karena trotoar yang nggak bagus lah, karena ingin cepat sampai tempat bekerja. Itu merupakan salah satu faktor resiko yang membuat juga usia muda ini juga rentan mengalami penyakit DM. Baik, bisa di next. Nah, ini adalah fakta yang unik ya tentang DM pada usia muda atau Gen Z ini, yakni untuk pertama itu seperti yang saya bilang tadi adalah diagnosisnya sering terlambat ya, karena mungkin kurang aware atau mungkin merasa ini mah tidak apa-apa gitu. Padahal mungkin ada beberapa gejala yang
sudah mulai dikeluhkan ya, tetapi karena kurang peduli atau kurang aware-nya sehingga diagnosisnya itu terlambat. Kemudian diagnosisnya ini untuk generasi muda ini lebih hati-hati ya, terutama di beberapa rumah sakit memang karena ini Gen Z ini usianya antara 11 sampai 28 tahun, maka biasanya pada saat anamnese ini kita lebih hati-hati apakah ini masuk pada tipe 1 atau DM2. Kemudian untuk secara komplikasi ini resiko komplikasinya juga lebih tinggi karena memang paparannya atau tidak stabilan glukosanya itu memang dia dari awal memang sudah kena gitu, sehingga kalau kita lihat dari harapan hidupnya yang masih panjang, maka besar resiko untuk obesitas. Tetapi ketika misalnya lebih awal untuk diketahui, mungkin juga bisa kita tata laksana dengan lebih baik ya, dibanding dengan kita terlambat untuk terdeteksi. Baik, bisa di next slide-nya. Nah, ini untuk penanganan DM, terutama pada Gen Z. Jika memang sudah terkena DM, maka ada beberapa teknik atau penanganannya. Kalau di rumah sakit, biasanya nanti akan ada beberapa cara. Kalau misalnya DM tipe 2, itu biasanya akan dilakukan remisi, artinya pengendalian DM tanpa obat, atau hanya cukup dengan pola makan dan aktivitas fisik. Jadi nanti biasanya untuk anak muda ini juga ada risiko karena kelebihan berat badan. Ini biasanya nanti akan ada tim khusus untuk penurunan daripada berat badannya, kemudian akan diatur untuk pola makan dan aktivitas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana Gen Z bisa terkontrol gula darahnya dengan baik ya, mengetahui apakah dengan baik. Apakah gula darahnya, bagaimana kita mengetahui gula darah tersebut terkontrol dengan baik. Jadi untuk mengetahui gula darah pasien atau gula darah generasi muda terkontrol dengan baik, maka dilakukan pemeriksaan dulu ya. Jadi nanti kita bisa melihat hasil daripada gula darahnya ya. Untuk melihat biasanya pada saat pemeriksaan, kalau gula darah puasanya lebih dari 200, biasanya kita sudah tidak ada indikasi ke arah DM. Tapi kalau misalnya sudah terkena, biasanya nanti ada treatment tersendiri. Tapi kalau untuk DM tipe 1, karena memang dia gangguan pankreas, maka tetap kita lihat kalau misalnya di perawatan, biasanya nanti ada pemeriksaan HbA1c ya, kemudian juga ada pemeriksaan GDS-nya, kemudian ada gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam post PP, sehingga nanti rata-ratanya itu bisa diambil untuk untuk pengobatan ya. Kemudian untuk yang tipe 2 ya. Kalau untuk yang tipe 2 seperti tadi ya, tapi kalau untuk tipe 1 karena memang dia ketergantungan total terhadap insulin, maka nanti dia memang tetap akan diberikan dosis insulin, entah itu dosis yang pendek maupun dosis yang panjang ya. Kemudian untuk bagaimana kita untuk melihat terkontrol dengan tidaknya, maka kita lihat dari rata-rata gula darah. Ya, indikatornya adalah pasti hasil gula darah ya. Baik Bu Fitri. Baik, Bu Betty, terima kasih. Cleopatra, semoga bisa terjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Bu Betty. Selanjutnya untuk penanya yang kedua sudah ada yang raise hand saat ini, ada Aningsih dari mahasiswa UMC juga. Aningsih, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu, misalkan dari salah satu kedua, kan itu kan tadi ada faktor genetik atau keturunan ya Bu. Misalkan dari orang tuanya, misal ibu atau ayahnya tuh punya riwayat diabetes mellitus, dia punya penyakit diabetes mellitus. Terus dia punya anak 2. Nah, dari kedua anaknya tuh, satu anaknya itu gaya hidupnya itu tidak sehat gitu Bu. Satunya lagi dia tuh bisa menjaga pola makan dengan benar. Apakah keduanya itu akan terkena penyakit DM atau gimana Bu? Makasih Bu. Oke, baik. Ya, semoga Bu Betty bisa langsung dijawab. Ya.
Seperti tadi ya, faktor resiko untuk DM ini memang kita track recordnya dulu ya. Ketika memang sudah ada ya hubungan keluarga terdekat yang mengalami DM, otomatis dia sudah beresiko. Belum lagi kalau memang dia dengan gaya hidup yang tinggi, itu lebih besar resikonya lagi dibanding mungkin kalau memang yang dia gaya hidupnya memang sudah diatur, itu bisa saja terjadi, bisa saja akan baik-baik saja. DM tipe 2 ini penyebabnya adalah pola hidup ya, karena konsumsi yang berlebih sehingga bisa terjadi, tapi bisa juga kembali jatuh pada DM tipe 1. Jadi di sini untuk resikonya dua-duanya mengalami resiko ya, tetapi yang lebih besar resikonya itu yakni yang tadi, yang pola hidupnya sudah tidak bagus, mana lagi dia memiliki faktor resiko dari keluarga. Ya. Terima Baik, kasih. Anisi, apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, terima kasih. Berarti itu tuh yang lebih beresiko tuh yang nggak sehat gaya hidupnya Bu ya. Tapi tetap dua-duanya tuh beresiko ya Bu. Iya, betul sekali. Ya. Cuman kan untuk peluang lebih besarnya itu memang yang, karena tadi kan karena faktor keluarga kita lihat nih, untuk misalnya kita mau prepare nih, saya berisiko apa enggak ya gitu. Coba lihat, kita track record lagi, apakah orang tua kita kena gitu. Misalnya, oh ada salah satu yang kena, oke kita ada poinnya 1, kemudian kakek neneknya gitu, oh poinnya 1. Kemudian tadi kan tahap yang kedua dari pola hidup. Oh ternyata pola hidup kita misalnya suka konsumsi yang manis, maka berisiko juga. Maka tadi untuk anak yang dia pola hidupnya juga kurang bagus, maka dia lebih besar resikonya dibanding dengan yang memang pola hidupnya tadi yang sudah dijaga dengan baik. Ya. Berapa yang Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Aningsi atas pertanyaannya. Masih ada satu kesempatan untuk penanya di sesi satu ini. Boleh, silahkan yang ingin berdiskusi, boleh raise hand dan tulis chat di DM juga boleh. Baik, ada pertanyaan lagi Bu Betty dari Fuji Safitri, ini dari mahasiswa UMC juga. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya bahwa belum lama ini ada teman yang terdiagnosa DM gestasional di usia 24 tahun. Dan ternyata DM ini masih berlanjut sampai anaknya sudah berusia sekitar 1 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, untuk DM gestasional ini, apakah bisa di stop saat kehamilan saja? Apakah memang akan berlanjut setelah kehamilan juga? Silahkan Bu Betty. Oke, baik. Atas nama Puji Safitri. Baik, bagus sekali Puji pertanyaannya ya. Jadi memang kalau untuk DM gestasional ini, memang setiap pasien itu karakteristiknya berbeda ya. Ada yang memang dia setelah melahirkan 1 sampai 2 bulan itu memang hilang ya, untuk maksudnya terkontrol gula darahnya, tetapi juga ada yang menetap. Nanti kita lihat track recordnya, kalau memang dia sudah lebih dari setahun, maka kemungkinan itu juga bukan DM karena gestasional. Kita cek lagi ya, tergantung juga dia usianya berapa ya. Kemudian juga kita anamnese pola hidupnya seperti apa, biasanya kita kaji riwayatnya ya, seperti apa. Kalau memang dia usianya masih muda sekali, kemudian pola hidupnya masih bagus, nanti kita cek ya. Tapi biasanya kalau ini kita curiga DM tipe 2 ya, kecuali kalau memang masih anak-anak sekali, itu biasanya kita mulai curiga ini apakah DM tipe 1 atau DM tipe 2 ya. Tapi karena tren sekarang ini usia muda itu sangat tinggi kejadiannya, sehingga ini apakah ini anak nih apakah ini pasien kita ini masuk ke ranah DM tipe 1 apa DM tipe 2? Biasanya nanti kita ada pemeriksaan genomik namanya ya, untuk melihat ini karena faktor apa ya. Jadi ini pemeriksaan genetik ya, untuk menentukan tipe DM. Seperti itu ya. Jadi ini nanti kalau memang lebih dari 1 tahun masih terjadi juga, maka kita bisa anamnesa kembali ya. Biasanya ini kalau memang masih terus berlanjut lagi, maka ini bukan DM gestasional lagi ya, karena DM gestasional biasanya dia akan hilang dia setelah melahirkan ya.
biasanya. Tapi karakter pasien kan memang unik ya, ada beberapa yang memang dia cepat gitu hilangnya, setelah misalnya 1 bulan atau sudah selesai masih dia sudah hilang. Tapi juga ada yang menetap, maka kita penanganannya tetap seperti biasa ya. Ini hanya mungkin DM jenisnya saja, tetapi kalau udah 1 tahun biasanya treatmentnya sudah mulai ke baik. Baik, terima kasih Bu Betty. Untuk Fuji Safitri, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Betty? Semoga Ya, bisa cukup, dipahami Bu. baik ya. Baik, Ya, kalau terima memang kasih, masih ada Bu. yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis aja pertanyaannya di kolom chat. Baik, jadi tadi sudah bisa dipahami ya, kalau misalnya memang ternyata lebih dari 1 tahun dan ternyata DM-nya masih, itu mungkin harus dievaluasi juga seperti lifestyle-nya dan yang lain sebagainya, karena dikhawatirkan sudah akan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Baik, saat ini kita masih ada waktu untuk melanjutkan sesi diskusi kita. Sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk diskusi masih dengan Ibu Betty, masih pada topik yang pertama, yaitu terkait dengan tren kejadian diabetes mellitus pada Gen Z khususnya di perkotaan. Seperti itu ya. Untuk 3 penanya selanjutnya, saya silahkan. Jadi bagi teman-teman peserta webinar hari ini yang masih ada hal yang ingin didiskusikan, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Juga boleh langsung raise hand untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Ibu Betty. Saya silahkan, masih ada? Baik, ada Ibu pertanyaan selanjutnya di sesi kedua ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Dwi Setiawan dari UMC juga. Ibu izin bertanya, kebetulan orang tua saya memiliki riwayat gula basah. Adakah makanan yang bisa mengurangi kadar gula basah itu sendiri? Baik, Bu Betty, itu pertanyaannya. Barangkali bisa langsung dijawab. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ini seru juga ya. Ini ada tipe yang terbaru. Jadi ini pertanyaannya, kebetulan orang tua saya memiliki riwayat gula basah. Ya, sepengetahuan saya untuk tipe-tipe DM itu ya, DM tipe 1, DM tipe 2, DM stasional ya. Kemudian untuk DM tipe basah dan DM tipe kering ya, mungkin basah dan kering itu bukan tipe ya, tetapi itu lebih ke mekanisme tubuh ya, karena ini kan proses metabolik ya. Jadi ada yang memang dia mungkin glukosa darahnya itu di ambang tidak terlalu tinggi ya, karena memang ketika gula terjadi penumpukan di dalam darah, otomatis itu akan menghambat proses daripada penyembuhan luka, sehingga mungkin itu yang dibilang DM tipe basah ya. Tapi kalau misalnya kadang ada yang dia masih toleran untuk kadar gulanya, sehingga untuk proses penyembuhan lukanya itu otomatis akan cepat ya, ketika mungkin gula darahnya itu tidak terlalu ekstrim istilahnya. Itu mungkin banyak yang mengkategorikan DM tipe kering ya. DM tipe kering kan yang cepat sembuhnya atau luka dia tidak terjadi. Itu bukan tipenya ya. Jadi untuk ini mungkin saya koreksi, jadi itu mungkin lebih kepada proses ini aja, karena gula darahnya aja yang mungkin masih tetap tinggi ya, sehingga proses daripada metabolismenya atau proses daripada penyembuhan lukanya itu jadi susah. Ketika memang pasien-pasien DM ya dengan komplikasi gangren, ketika gula darahnya itu masih tinggi atau tetap tinggi, itu biasanya memang untuk proses penyembuhan lukanya itu agak sulit ya. Artinya bahwa besar untuk lukanya itu jadi terbasah. Tapi kalau memang ada memang walaupun dia riwayat DM, tetapi kadang dia terkontrol istilahnya, itu besar resikonya untuk ke arah yang istilahnya tidak kering lah mungkin ya. Tapi itu bukan tipe ya. Jadi basah dan kering itu bukan tipe, tetapi itu adalah proses penyembuhan.
ya. Mungkin karena untuk proses penyembuhan ini kan kita lihat dari kadar daripada glukosa dalam darah. Ya. Kalau dia terlalu tinggi, maka proses penyembuhannya otomatis akan lama. Ya. Ini pertanyaannya, orang tua saya memberi gula darah. Adakah makanan yang bisa mengurangi kadar gula basah itu? Ini mungkin adakah makanan yang bisa basah? Bukan kadar gula basah ya, makanan yang kadar gula ya, kadar gulanya. Maka untuk makanan-makanannya mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya ya. Jadi kalau berat badannya misalnya berapa kilo, maka harus dikurangi berapa persen ya. Kemudian kalau karena ini kejadiannya orang tua ya, maka nanti akan dilihat dulu toleransi aktivitasnya seberapa, kemudian berat badannya seberapa, nanti akan ditentukan untuk pola dietnya. Biasanya kalau kadar gula darah tinggi, otomatis kita menghindari makanan-makanan yang memang kandungan gulanya tinggi ya, entah itu nanti akan dijelaskan oleh yang lebih expert terkait dengan gula apa yang sebaiknya dikonsumsi, karena gula juga ada banyak jenisnya ya. Itu kemudian untuk makanan yang bisa mengurangi kadar gula basah, ini kadar gula aja mungkin ya, jadi kadar gula basah itu lebih kepada proses penyembuhan luka. Baik, mungkin itu saja Bu Fit. Ya, baik, terima kasih Bu Betty. Jadi Dwi Setiawan ya. Nanti untuk lebih detailnya terkait dengan jenis makanan ataupun jumlah makanan dan yang lain sebagainya akan lebih detail dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nanti akan ada Pak Ides ya sebagai ahli gizi, sebagai nutritionist yang akan lebih detail menjawab terkait dengan makanan-makanan untuk pasien diabetes mellitus. Jadi tadi juga sudah disampaikan, ada koreksi sedikit ya. Jadi mungkin kalau di masyarakat awam mengenal tuh seperti ada sakit gula basah, sakit gula kering, padahal kalau di secara medis tuh nggak ada. Jadi mungkin itu adalah istilah yang dikenal di orang awam aja. Jadi kalau diabetes itu ya hanya ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Betty terkait dengan bahwa itu mungkin lebih terkait dengan mekanisme kesembuhan luka dan yang lain sebagainya ya. Baik, terima kasih Dwi Setiawan atas pertanyaannya. Jadi mungkin nanti bisa diingatkan kembali ya pada saat masuk ke sesi dengan Pak Ides sebagai ahli gizi atau sebagai nutritionist untuk bisa diingatkan terkait dengan pertanyaan ini. Baik, masih ada kesempatan untuk dua penanya selanjutnya. Oh baik, sudah ada banyak juga Ibu di kolom chat, ini sudah masuk lagi dua pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Iklima Zulianti. Dari Iklima ini menanyakan bahwa ayahnya mengalami diabetes tipe 1, keturunan dari orang tuanya, dan ayahnya memiliki 2 anak. Apakah kedua anaknya beresiko mengalami DM juga atau salah satunya? Terima kasih. Mangga Bu Betty bisa dijawab. Ya, baik. Iklima ya, tadi mungkin sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk resiko ini ya, dulu kan mengatakan kalau misalnya dulu dari faktor ibu itu tidak berisiko ya. Jadi tergantung daripada kedekatan hubungan darah ya. Kan ibu, bapak, kakek ataupun nenek itu semuanya memiliki resiko ya. Kalau secara genetik mungkin kan ada beberapa penyakit yang diturunkan dari sila ibu, tapi untuk ini dia memang besar resiko. Kalau memang sudah ada keluarga yang memang memiliki hubungan darah yang dekat, itu maka untuk generasi atau anak-anaknya itu beresiko semuanya ya. Jadi di sini apalagi ini ayahnya mengalami DM tipe 1. Jadi DM tipe 1 itu sudah ini ya, gangguan pada pankreas ya. Gangguan sel beta pankreas. Hanya salah satu. Jadi bukan salah satu, tapi kedua-duanya beresiko. Oke, Bu Fit. Baik, Bu Betty, terima kasih. Jadi bisa dipahami ya Iklima ya, bahwa kedua-duanya punya
resiko gitu ya untuk diabetes mellitus. Jadi itu mungkin untuk kita semua. Jadi kita sudah harus bisa aware ya sama kesehatan kita. Jadi kalau misalnya di kedua orang tua kita atau salah satunya atau ada riwayat di keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus, itu adalah aware untuk kita untuk bisa lebih menjaga kesehatan kita ya. Karena artinya kita itu memiliki resiko juga untuk bisa terkena diabetes mellitusnya, sehingga yang sangat berpengaruh adalah lifestyle kitanya. Baik, Ibu ada pertanyaan satu lagi. Ini pertanyaannya masih berhubungan ya dengan pertanyaan Iklima juga. Ini ada pertanyaan dari Nabila Puspitarani dari UMC juga. Jadi kalau misal orang tuanya sudah menderita DM, apakah sudah akan pasti menurun ke keturunannya dan kira-kira kemungkinannya berapa persen? Baik, Ibu, silahkan. Terima kasih Bukit ya. Jadi ini Nabila, jika orang tua menderita penyakit DM, maka kita harus ketahui dulu itu orang tuanya DM-nya tipe apa ya. Kemudian kalau misalnya tipe 2, karena orang tuanya adalah karena lifestyle-nya, kemudian dari kakek nenek padahal tidak ada, maka itu kemungkinan tetap kemungkinan agak kecil resikonya, tapi masih beresiko karena biasanya kebiasaan atau habit orang tua itu kan biasanya akan menjadi pola di keluarga ya, misalnya ibunya suka minum minuman yang manis, otomatis kan kadang nggak beli sendiri, tetapi kan beliin untuk anak-anaknya ya, sehingga pola ini akan terbentuk, sehingga juga ada kemungkinan resiko juga untuk ke anaknya. Tetapi untuk jika orang tua lebih karena DM tipe 2 atau karena lebih ke lifestyle-nya ini, memang ketika anaknya mungkin sudah paham, kemudian sudah protek, ya ini akan sedikit dia ininya resikonya dia karena dia memang sudah paham. Tapi berbeda dengan orang tua yang memang DM tipe 1 ya. Jadi ini tetap besar resikonya. Tapi kalau ini, karena ini kita tidak tahu orang tua kita itu misalnya kena DM tapi DM tipe berapa ya, ini kan nggak dijelaskan DM-nya tipe berapa. Tapi kalau memang DM tipe 2 karena memang faktor lifestyle, maka ya bisa saja ketika anaknya sudah aware, ya dia tidak terkena DM. Tetapi apakah berisiko atau enggak, ya kemungkinan dia berisiko karena biasanya adalah ada habit di situ orang tuanya ya, sehingga anaknya juga jadi pola-pola yang ditanamkan orang tua itu jadi nular ke anaknya, biasanya seperti itu. Baik, Nabila, semoga bisa dipahami ya gitu. Jadi walaupun misalnya menurunnya pastinya berapa persen kita belum tahu, tetapi ada habit-habit yang mungkin akan ditiru anak gitu ya, sehingga akhirnya kemungkinan anak juga punya risiko. Jadi tidak ada salahnya bahwa kita untuk bisa aware, lebih baik mencegah gitu ya, sehingga kualitas hidup kita jadi lebih baik. Ada lagi, oh baik, apakah masih ada pertanyaan dari peserta webinar hari ini? Masih ada waktu sih, masih bisa satu pertanyaan lagi. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, saya silahkan kepada peserta webinar hari ini untuk bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Apakah masih ada? Baik, kalau memang tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya akan sedikit menyimpulkan materi dan diskusi dari webinar sesi pertama ini terkait dengan tren diabetes mellitus pada generasi Z, khususnya di daerah perkotaan gitu ya. Jadi bahwa yang harus kita tahu bahwa diabetes mellitus itu penyebabnya banyak. Bisa dari penyebab keturunan, jadi kalau misalnya kita semua khususnya, oh baik, Mas mohon izin masih ada uh, dua pertanyaan lagi, masih ada waktu, boleh saya pending dulu untuk kesimpulannya. Ini pertanyaan lanjutan dari Fuji Safitri, Ibu. Barangkali masih bisa dijawab. DM itu bisa terkontrol, salah satunya dilihat dari hasil GDS, GDP 2 jam PP. Nah, kalau untuk nilai HbA1c, itu apakah bisa terkontrol juga apabila sudah sampai menyentuh angka 12? Baik, Bu Betty, disilahkan. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi biasanya
untuk HbA1c ini umumnya dilakukan untuk mendiagnosa ya. Jadi kalau misalnya kita ada pasien misalnya baru MCU, kemudian kita temukan GDS. Biasanya kan untuk pasien yang baru masuk itu diperiksa GDS-nya ya, gula darah sewaktu. Ketika misalnya kita menemukan tinggi atau lebih dari 200 misalnya, kita curiga, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu HbA1c ya. Jadi HbA1c ini untuk mendiagnosa atau mengontrol diabetes. Jadi kita cek dia untuk ini benar apa enggak ini, atau memang dia habis minum yang manis tadi gitu kan untuk toleransinya. Kemudian untuk biasanya untuk treatmentnya untuk di rumah sakit ketika misalnya sudah pengobatan itu biasanya ada track recordnya ya, untuk kalau misalnya ada yang gula darahnya itu yang kadang melonjak naik turun seperti itu, biasanya sih dokter spesialis penyakit dalamnya itu nanti akan di track ya. Misalnya dicoba dulu dia GDS-nya berapa, kemudian 2 jam PP-nya berapa, itu biasanya nanti akan dirata-ratakan sehingga nanti untuk pengobatan yang tepat itu ketemu dia pengobatannya seperti itu ya, untuk melihat, untuk mengontrol untuk pengobatan ya, sehingga gula darahnya terkontrol. Biasanya nanti akan ada skema-skemanya ya. Biasanya sih nanti kita ada kayak total hiperglikemi ya. Jadi untuk HbA1c biasanya untuk kita untuk mendiagnosa juga ya. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi, ini pertanyaannya Jadi kalau pertanyaannya, kalau HbA1c-nya sampai menyentuh angka 12 itu apakah masih bisa terkontrol juga atau tidak? Oke, sebentar. Baik, Ibu, bagaimana? Ya, nilai HbA1. Halo? Nah, ini untuk misalnya ya, kalau dia sudah menyentuh angka 12 itu kemungkinan dia sudah positif DM. Karena untuk HbA1c ini kan kadang kita untuk men-track record ya, apakah ini benar-benar positif DM atau tidak. Tapi kalau untuk 12 ini biasanya sudah dikategorikan ke diabetes ya. Karena ini biasanya kan kalau dia kurang dari 5,7 itu normal, kalau dia masih di kisaran 5,7 sampai 6,4 itu masih di pradiabetes. Jadi antara apakah ini diabetes atau belum seperti itu. Tapi kalau untuk dia levelnya sudah HbA1c-nya itu sudah di atas 12, maka kemungkinan dia sudah masuk ke kategori diabetes. Kemudian untuk pengontrolannya ya nanti setelah kita ketahui HbA1c ini, berarti ini kan untuk mendiagnosa bahwa dia ini terkena DM ya. Jadi memang untuk 12 ini maka dia akan ditreatment ke ini nanti kalau memang masih sampai 12 ini biasanya gula darahnya otomatis akan tinggi-tinggi terus, maka dia nanti tetap akan dicari track recordnya untuk dosisnya, itu penentuan dosis. Biasanya nanti akan di track record IDS-nya, terus glukosa darah plasma atau 2 jam PP atau biasanya seperti untuk kontrolannya ya. Karena untuk 12 itu sudah levelnya tinggi. Berarti pasien ini sudah positif. Ada lagi ya? Baik. Iya, Fuji bisa dipahami ya. Jadi memang kalau udah 12 HbA1-nya tuh udah levelnya udah sangat tinggi ya. Karena HbA1c menyentuh angka 9 juga sudah mengkhawatirkan gitu ya Bu ya, apalagi nih kalau misalnya HbA1c-nya udah mencapai angka 12, jadi memang akan dibuat clinical pathway-nya ya nanti untuk pengobatannya yang tepat, dosisnya dan yang lain sebagainya sehingga bisa nanti terkontrol seperti itu ya Fuji ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, karena waktu sudah mau habis, jadi untuk sesi pertama ini, sesi diskusi saya cukupkan. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh disampaikan melalui panitia, ataupun nanti boleh bisa email ya kepada Ibu Betty, jadi nanti bisa ditanyakan langsung melalui email.
Baik, sedikit akan saya simpulkan untuk webinar sesi pertama kita, yaitu terkait dengan tren diabetes mellitus yang terjadi pada Gen Z, khususnya di daerah perkotaan gitu ya. Kita juga sudah harus waspada karena faktor penyebab terjadinya DMI sangat banyak, tidak hanya melalui genetik atau keturunan, tetapi juga justru lifestyle ini sangat mempengaruhi, di mana lifestyle Gen Z ini pun harus bisa dikendalikan dengan baik. Dengan adanya berbagai fasilitas yang memudahkan Gen Z ini memperoleh makanan dan minuman dengan kadar gula yang cukup tinggi, itu pun bisa memicu menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes mellitus pada Gen Z ini. Tetapi jangan lupa juga bahwa fasilitas kesehatan lainnya juga sudah banyak ya gitu. Fasilitas kesehatan bahkan seperti yang tadi disebutkan Ibu Betty, kayak gym dan yang lain sebagainya juga sudah banyak, sehingga kemudahan-kemudahan yang bisa diakses itu jangan hanya kemudahan untuk memperoleh makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi kalori dan yang lain sebagainya, tetapi fasilitas kemudahan ini yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes mellitus itu juga harus bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kayak GoFood dan yang lain sebagainya, nggak hanya pesan yang manis, tapi juga bisa memesan makanan yang lebih sehat gitu ya, yang tinggi serat dan yang lain sebagainya. Dan aktivitas fisik juga perlu dilakukan dengan baik, sehingga kejadian diabetes mellitus pada Gen Z ini bisa sangat dihindari, dengan harapan bahwa kalau generasi mudanya sehat, maka kualitas SDM-nya pun akan baik. Dengan kualitas SDM yang akan baik, akan sangat memungkinkan kita dengan mudah akan mencapai Indonesia unggul. Baik, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Betty Hairani MKepnars dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang hari ini telah hadir bersama kita semua untuk menyampaikan materi yang sangat menarik, yang memang sangat dibutuhkan untuk generasi Z saat ini, sehingga mereka bisa lebih aware. Terima kasih Ibu sekali lagi atas ilmunya, atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk kami semua. Saya akhiri untuk sesi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.